Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah Bisnis Kreatif dan Pariwisata. Kita lanjutkan mata kuliah Bisnis Kreatif dengan tema Kota Kreatif. Materinya mudah-mudahan sudah terlihat. Baik, Kota Kreatif. Kita lihat bahasannya kota kreatif itu apa saja. Yang pertama adalah definisi kota kreatif, yang kedua konsep kota kreatif, yang ketiga kota kreatif Indonesia, yang keempat aspek kota kreatif, yang kelima aktivitas bisnis, yang keenam status hukum, jumlah karyawan, dan seterusnya. Ini mengenai indikator di kota kreatif. Dan yang terakhir penutup. Kemudian kita lihat apakah definisi kota kreatif menurut Landry 2006 yang dimaksud dengan kota kreatif yaitu kota yang membuat seluruh warganya dapat mengekspresikan bakat dan potensinya di bidang apapun, khususnya seni, budaya, teknologi, arsitek, desain, musik, dan film. Jadi Landry adalah tokoh yang paling dikenal tentang kota kreatif, dan beliau menyatakan bahwa kota kreatif itu tempat warganya berekspresi ya. Di sini kita lihat ada seni, budaya, teknologi, arsitek, desain, film, dan nah kemudian kita lihat bahwa Landry itu juga memulainya dengan berasal dari buku yang judulnya adalah Kota Kreatif. Nah ini adalah Charles Landry yang menerbitkan buku tentang kota kreatif atau Creative City. Nah, jadi Charles Landry dan Franci Bianchini yang menulis buku Creative City. Menurut Landry dan Bianchini, bagi kota yang ingin menjadi sebuah kota kreatif harus melaksanakan 7 langkah dalam usahanya untuk menciptakan lingkungan dan atmosfer kota yang kreatif. Kemudian konsep kota kreatif atau Creative City kini menjadi konsep pengembangan kota yang dianggap dapat mendorong dan merangsang kualitas sumber daya manusia. Jadi kenapa kota itu tertarik menjadi kota kreatif? Beberapa poin penting yang di situ digali, salah satunya adalah merangsang kualitas sumber daya manusianya. Jadi apabila sebuah kota sudah menjadi sebuah kota yang kreatif, maka sumber dayanya diharapkan bisa mensupport atau menjadi sumber daya yang kreatif mengikuti kotanya. Dikarenakan kota kreatif telah menjadi konsensus global untuk memastikan keberlanjutan sebuah kota di masa yang akan datang, di mana pada tahun 2050 diperkirakan 70% penduduk dunia akan hidup di daerah perkotaan. Kemudian kita lihat kota kreatif di Indonesia. Saat ini penerapan kota kreatif mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan semakin mengglobal. Asalnya konsep kota kreatif telah banyak diaplikasikan pada negara-negara seperti Inggris Raya, Kanada, Amerika, Australia, dan Jepang. Jadi kota kreatif di Inggris misalnya di London misalnya sebagai kota musik, Kanada misalnya di Vancouver misalnya, di Amerika dan Australia dan Jepang di beberapa kota. Jadi yang disebut dengan kota kreatif itu bukan negara, tapi kota yang dipilih menjadi kota kreatif atau digelari sebagai kota kreatif. Contohnya kalau di Malaysia itu ada namanya Penang ya, Penang yang menjadi kota kreatif adalah kawasan Georgetown namanya, di mana kota kreatifnya adalah kota di bidang arsitektur, di mana kotanya menjadi kota yang klasik sehingga dia menjadi oleh UNESCO diberikan sebagai sebagai daerah yang dianggap sebagai daerah pengembangan kota kreatif. Sedangkan Indonesia sendiri tercatat ada 2 kota yang masuk ke dalam UNESCO, anggota UNESCO Creative City Network atau CUCCN, yaitu Kota Pekalongan pada tahun 2014 dan Kota Bandung
pada tahun 2015. Bahkan untuk Kota Bandung sendiri terpilih menjadi pilot project kota kreatif se-Asia Pasifik. Jadi Kota Bandung menjadi benchmark atau selalu menjadi menjadi bagian yang paling penting kalau kita bicara tentang kota kreatif. Aspek kota kreatif, setidaknya ada 3 aspek penting yang dilakukan untuk menanamkan konsep kota kreatif. Yang pertama, pemeliharaan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif. Yang kedua, pemeliharaan kreatif kelas, golongan atau individu kreatif. Yang ketiga, perencanaan dan pengembangan lingkungan yang kreatif. 3 hal ini menjadi syarat yang sangat fundamental dan vital bagi kota yang ingin menjadi creative city. Yang pertama adalah pemeliharaan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif, yang kedua pemeliharaan kreatif kelas atau golongan atau individu, dan yang ketiga pengembangan lingkungan kreatif. Nah, ini informasi dari UCCN 31 kota dari 25 negara. Misalnya Helsinki di Finlandia, kemudian ada Wuhan di Cina, Seoul di Korea, kemudian Montreal di Kanada, Shenzhen di Cina, Singapura, kota Singapura di Singapura, dan kota Bandung di Indonesia. Ini contohnya, ini belum semuanya, dan berbagai sektor yang melingkupinya berbeda-beda. Kemudian ada yang disebut dengan komunitas kreatif. Kota Bandung dengan iklim komunitas yang heterogen, namun terfragmentasi menjadi memiliki cara sendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut. Cara yang diambil oleh Pak Ridwan Kamil pada saat itu wali kota pada tahun 2015 dengan mendirikan wadah bagi komunitas yang diberi nama Bandung Creative City Forum atau BCCF, dengan tujuan untuk menyatukan para komunitas di Kota Bandung agar dapat berintegrasi, berkolaborasi, dan sering bergotong royong. Jadi di Kota Bandung tuh ada komunitas yang khusus membahas mengenai kota kreatif, di mana disebut dengan BCCF atau Bandung Creative City Forum. Kemudian apakah indikator kota kreatif? Pertanyaannya bagaimana mengukur kota kreatif, apa yang harus disiapkan oleh kota, dan bagaimana contoh aplikasinya. Kita ambil contoh di sini di Kota Bandung. Dan ini ada bacaan yang menarik, yaitu madani.com. Ini nanti link dari beritanya saya cantumkan di komen. Silakan dibaca karena sangat menarik dan bisa dipahami ya, sangat mudah dipahami. Jadi menjadi kota kreatif itu bukan kewajiban tapi pilihan. Nah, ada 7 langkah menjadi kota yang kreatif. Yang pertama, mengubah rintangan menjadi kreativitas. Yang kedua, menciptakan lebih banyak individu-individu yang kreatif. Yang ketiga, menggunakan katalisator berupa ruang kreatif baik fisik maupun non-fisik. Jadi kalau misalnya pada saat Pak Ridwan Kamil menjadi wali kota Bandung, bermunculan banyak co-working space ya, daerah-daerah atau tempat-tempat yang menjadi ruang kreatif baik fisik maupun non-fisik. Menyeimbangkan kosmopolitanisme dan lokalisme kota. Jadi apabila kota itu sudah maju, alangkah baiknya dia juga mengedepankan kekayaan lokalnya atau keunggulan lokalnya begitu ya. Misalnya di Kota Bandung yang walaupun sudah menuju kota yang kosmopolitan, tapi juga masih bernuansa kesundaan begitu. Jadi masih banyak masih banyak ciri khas dari Kota Bandung yang menunjukkan bahwa Kota Bandung itu tetaplah menjadi kota yang memiliki budaya lokal yang sangat kuat begitu. Yang kelima, partisipasi masyarakat yang tidak hanya slogan, masyarakatnya aktif mensupport kotanya supaya kotanya menjadi cantik, dan itu pernah dilakukan oleh Kota Bandung bahkan sampai sekarang, di mana
komunitasnya juga mulai secara aktif untuk membantu atau membuat kotanya menjadi tambah cantik. Yang keenam, menyediakan layanan dan infrastruktur yang baik. Ini pernah dilakukan oleh Pak Wali Kota, baik dulu dan sekarang, di mana kota menjadi berbenah dan menjadi semakin asri dan sangat cantik begitu ya. Yang ketujuh, manajemen birokrasi yang praktis dan efektif. Di era sekarang di mana digitalisasi ada di mana-mana, Kota Bandung juga termasuk kota yang sudah mengarah ke smart city atau kota yang secara birokratis menjadi praktis dan efektif. Kemudian kita mau masuk ke sebagai kota kreatif. Dan pemberi gelar itu adalah UNESCO, sebuah lembaga di bidang budaya yang ada di PBB. Parameternya ini, jadi gini, jadi kalau kita mau membuat kota kita menjadi kota yang kreatif, kita harus paling tidak melihat 10 faktor ini. Yang pertama, penghasilan terakhir dari subsektor 5 tahun terakhir. Jadi harus ada data dari 5 tahun terakhir itu apa saja. Yang kemudian harus ada eventnya dikumpulkan di Kota Bandung tuh, di kota itu apa aja. Kemudian yang ketiga, instansi pendidikan yang terkaitnya apa saja, ruang kreatif yang tersedianya bagaimana, apakah sudah sangat mensupport masyarakat yang menjadi lebih kreatif, fasilitas yang tersedia untuk kegiatan kreatif apakah sudah tersedia, program kotanya apakah sudah mengarah kepada kreativitas, peran akademik dan pemerintah yang mendukung, jadi akademik, perguruan tinggi, dan pemerintah kolaborasi untuk membentuk sebuah kegiatan yang mendukung. Kegiatan yang mendukung kerjasama kotanya juga di list atau dicari yang mana yang paling mensupport, kemudian fasilitas jejaring yang dilakukan juga harus disiapkan datanya, sehingga nanti akan diisi semacam sebuah buku yang nanti akan dilaporkan kepada UNESCO. Kalau UNESCO merasa layak, maka jadilah kota itu menjadi kota yang kreatif. Indikator kota kreatif ini saya ambil dari UCCN 2015, di mana kota Bandung menjadi kota desain. Di sini kita lihat ada potensi kota Bandung sebagai kota kreatif. Ini kota Bandung sebagai kota kreatif. Ini adanya ekosistem kota ekonomi kreatif. 65 penduduk yang berasal dari usia di bawah 40 tahun. Kota yang didesain dengan pola Garden City Eropa dan bangunan yang Art Deco atau klasik gitu ya. Terdapat lebih dari 50 perguruan tinggi dan pusat penelitian. Menjadi pusat berbagai industri strategis di RI, dikelilingi dengan kota-kota sumber daya manusia, sumber daya alam, industri, dan seterusnya. Kemudian terpilihlah kota Bandung sebagai kota desain dengan beberapa poin pertimbangan di luar bidang-bidang lain yang menjadi subsektor ekonomi kreatif. Misalnya kemudian musik, gastronomi, media art, film, dan seterusnya. Perguruan tinggi, pusat penelitian, publikasi event, industri, dan seterusnya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan bahwa kota Bandung menjadi kota kreatif. Tapi nanti akan saya coba gambarkan kenapa yang terpilih menjadi kota kreatif di Bandung adalah kota desain, sebagai kota desain. Nah, ini gambarannya. Pada saat kota Bandung menjadi kota desain, maka desainlah indikator kreatif kota Bandung itu apa saja. Yang pertama kebijakan kreatif, yang kedua infrastruktur kreatif, yang ketiga hukum etika dan HKI, yang keempat sistem pendukung kreatif, yang kelima kapasitas kreatif, dan yang keenam kontribusi ekonomi. Ini ada di RPJMD Kota Bandung yang menjadi dasar bagi Kota Bandung untuk bergerak. Nah, pada saat RPJMD tersebut disusun, maka dicantumkanlah bahwa ada indikator tersebut di Kota Bandung. Kemudian berkumpullah komunitas-komunitas untuk membuat forum kota kreatif Indonesia yang menciptakan 10 identitas kota yang mampu menjadi kota kreatif. 2 poin ini dipadukan, plus poin ketiga parameter UNESCO dikumpulkan, dan
poin keempat dari kementerian juga dikumpulkan. Kemudian hasilnya adalah indikator kreatif Kota Bandung dipilih adalah yang paling kiri ini ya. Ini merupakan intisari dari 4 kotak. Jadi inilah yang yang dipilih oleh Kota Bandung karena ada di RPJMD. RPJMD. Nah, gitu ya. Jadi ada di RPJMD. Kemudian terpilihlah Kota Bandung menjadi indikator yang dipilih adalah ini. Baik, kemudian yang berikutnya subsektor industri kreatif yang ada 15 pada saat itu akhirnya dipilihlah desain sebagai alasan kenapa. Yang pertama kita lihat stakeholder-nya. Stakeholder-nya yang mendasari adalah adanya dinas warna hijau, BCCF Polrestabes sebagai bagian support pengamanan dan perguruan tinggi. Kemudian parameter kotanya ini ada event, kontribusi ekonomi, dan seterusnya, seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk nanti disampaikan ke dalam dosiernya. Atau dosier ini sebetulnya adalah semacam isian ya, borang gitu ya, semacam bagian yang nantinya akan dibaca oleh UNESCO untuk diputuskan. Ruang kreatif ini sudah lakukan, akademisi, banyak perguruan tinggi di Kota Bandung yang sifatnya desain. Nah, kenapa salah satunya adalah desain sangat disupport oleh Kota Bandung karena banyak sekali perguruan tinggi yang memang bidangnya adalah bidang desain. Di mana kalau misalnya kita bicaranya kota kreatifnya ada kuliner, mungkin tidak sebanyak desain tersebut. Apa saja sih perguruan tinggi yang menyediakan desain sebagai subjeknya, yaitu ada ITB, ITENAS, Maranatha, Widya Tama, Unikom, Telkom, dan Pasundan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 perguruan tinggi, dan itu sangat banyak ya untuk bisa mensupport bahwa kota kreatif Bandung adalah kota desain. Kemudian pencapaian indikatornya kita coba hitung. Ini ada parameter UNESCO, penghasilan terakhir yang sudah kita bahas tadi. Kemudian ini kota kreatif yang tadi dari RPJMD. Kemudian kita nilai apakah dia rendah, sedang, dan tinggi. Dan hasilnya adalah dipadukan antara stakeholder, pemerintah, komunitas bisnis, akademis, parameter UNESCO, kemudian indikator kota kreatif, dan tercapai hasilnya adalah nanti kita combine dulu dengan data yang tersedia. Ketika di lapangan kita juga mencari data, sebetulnya yang paling banyak apa sih yang menjadi usaha masyarakat di Kota Bandung? Ternyata yang paling tinggi adalah ini ya, yaitu fashion, dan yang kedua yang banyak adalah lainnya, gitu. Sedangkan yang lainnya tidak begitu banyak dari subsektor atau bidang-bidang. Nah, tapi kalau ini desain agak banyak juga nih. Ada grafis, pakaian, interior, dan seterusnya. Kemudian ketika ditanyakan bagaimana status hukumnya, ternyata perusahaan yang memiliki badan hukum itu ada 61, sedangkan dibanding yang tidak itu 53, jadi lebih banyak yang AD. Kemudian mendaftarkan merek yang iya ternyata ada 73, yang tidak ada 41. Jadi sudah banyak juga di saat survei itu yang memiliki merek terdaftar. Oke, kemudian saya minum dulu ya. Kemudian ketika disurvei pendapatannya, yang paling tinggi ternyata adalah pendapatan 50 juta per tahun, sedangkan yang paling rendah adalah yang pendapatannya sekitar
100 juta sampai 150 juta. Jadi memang didominasi masih yang kelasnya masih kelas yang mikro ya, 50 juta dibanding yang kelasnya di atas gitu. Tapi ini ada yang menarik bahwa di atas 250 juta pun ternyata banyak pendapatannya. 28,07%. Kemudian bagaimana jumlah karyawan ternyata didominasi oleh 1-5. Jadi memang di bidang industri kreatif ternyata atau bisnis kreatif ternyata jumlahnya tidak begitu banyak. Siapa klien terbanyaknya? Silakan salah satu atau semua sektor memberikan 20% pendapatan Anda. Ternyata yang paling dominan adalah masyarakat umum yang menjadi klien terbanyaknya. Dan yang rendah adalah agen publik dan organisasi seni. Pangsa pasar siapa yang paling dominan? Yaitu lokal. Kemudian supply, mana Anda mendapatkan supply? Yaitu dari lokal, yaitu di dalam kota Bandung. Sedangkan yang Asia atau ekspor masih rendah. Ini untuk supply, untuk demand-nya atau permintaannya ternyata yang paling rendah ada di Asia. Kemudian kalau ketika disurvei mengenai bisnis kuliner, perkembangan bisnis Anda mencoba memperluas bisnis Anda dalam jangka 12 bulan ke depan ternyata berencana ya, ada 106 responden yang mau bikin bisnis. Kemudian masukan dari responden macam-macam. Di sini ada yang membuka outlet, membuka cabang. Ketika ditanyakan apa strategi Anda kira-kira di masa yang akan datang, nah ini ada beberapa jawaban open, pertanyaan terbukanya. Kemudian ini masih jawabannya, berbagai macam jawaban yang nanti kita kumpulkan kemudian menjadi alasan atau data yang kita gunakan untuk pertimbangan kenapa dipilih satu sektor tersebut. Ini fashion, cukup banyak pengusaha yang kita survei. Kemudian yang lain-lain ini. Kemudian dukungan yang diperlukan ternyata ada finansial yang didominasi untuk modal yang untuk berkembang. Staff ini menjawabnya pelatihan manajemen karyawan yang diperlukan ya. Jadi ketika ditanya apa yang dibutuhkan oleh perusahaan Anda, kalau dari sisi finansial ternyata yang dibutuhkan adalah pelatihan manajemen keuangan dan kesempatan pendanaan lain. Kalau yang di sini yang staff adalah pelatihan manajemen dan karyawan. Yang layanan konsumen dan pemasaran itu adalah tips pemasaran. Kemudian dukungan yang diperlukan yang lain, misalnya dasar pemikiran, ICT, kesempatan jejaring, dan seterusnya. Kemudian modal bisnis ternyata didominasi oleh 0-50 juta. Tadi ya sama seperti yang tadi, 0, sampai 50 juta atau perusahaannya masih kecil sekali, itu mendominasi dari pelaku bisnis kreatif di Kota Bandung. Dari mana Anda mendapatkan modal tersebut? Didominasi oleh tabungan pribadi dan pinjaman keluarga. Kemudian komentar kuliner, ini ketika disurvei kuliner ada berbagai macam komentarnya, adalah perlindungan tempat usaha, masih kurangnya lahan, kreatif, bidang kreatif tetap dikembangkan, dan seterusnya, mengadakan event-event. Komentar fashion, memudahkan izin usaha, ini apa yang diinginkan oleh mereka, ternyata didominasi oleh kemudahan izin usaha. Ada juga yang menyebut bahwa Kota Bandung menjadi kiblat fashion, keamanan tempat usaha, dan seterusnya. Akses ke bazar, kemudahan perpajakan, bagus karena bisa perkembangan kapasitas pemuda dan lain. Kemudian melindungi usaha, ini komentar ketika diminta pendapat mengenai bisnis mereka dan harapannya. Nah, kemudian itu kurang lebih apa yang bisa digambarkan bahwa kota kreatif bisa dibangun dengan cara mengumpulkan data dari pelaku kreatifnya, kemudian dari data tersebut akhirnya bisa dimasukkan ke dalam perhitungan. Dari tadi, penjelasan tadi, ketika dinilai bahwa Kota Bandung menjadi kota kreatif masuk ke kategori sedang atau menengah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, artinya punya potensi untuk menambah atau mengubah
subsektor di bidang lain untuk bidang kreatif. Sebagai penutup, untuk pertemuan kali ini saya bisa menyimpulkan antara lain yang pertama bahwa kota kreatif adalah kota pilihan. Nah, saya ketik aja ya. Nah, di sini saya tambahkan sebagai penutup atau kesimpulannya bahwa kota kreatif adalah kota kreatif adalah pilihan. Kemudian tentukan indikator untuk membuat dosier, namanya dosier atau borang untuk diajukan kepada UNESCO sebagai kota kreatif. Ada indikator yang harus dipenuhi agar bisa diluluskan sebagai kota kreatif. Kemudian data jadi hal yang paling penting untuk menjadi kota kreatif. Pekalongan dan Bandung adalah kota kreatif pertama di Indonesia. Kota kreatif membuat SDM menjadi lebih kreatif. Dan pemerintah akan mendukung hal yang bersifat kreatif bagi warganya. Oke, kemudian ini penutupnya. Kemudian kembali saya tutup saja dengan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi inspirasi bagi kota di tempat kalian semua tinggal ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.